Loh, kok wis mulai? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lama nggak berjumpa dengan kalian semua. Sekali berjumpa, lah kok pembelajaran ini online. Nah, tapi gak apa-apa, walaupun online, tapi insya Allah pertemuan ini akan tetap bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk tahun ini saya akan kembali ngajar sejarah peminatan lagi. Selama 1 tahun ini menghilang dari peradaban peminatan. Nah, jadi nggak sampai 1 tahun ini nanti kalian akan dapat sekitar 5 bab. Nah, tapi untuk yang bab pertama ini nanti cuma sedikit, jadi satu pertemuan saja cukup. Oke, di bab pertama ini nanti kita akan membahas tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Itu yang akan kita bahas di bab pertama kita. Jadi intinya nanti kita akan menganalisis apa aja syarat-syarat negara itu bisa dikatakan telah berdiri, dan negara mana saja yang mengakui kedaulatan Indonesia pertama kalinya. Apakah Indonesia itu mudah atau butuh perjuangan lebih untuk mendapatkan kedaulatan bernegaranya. Nah, jadi bagi yang belum absen, segera absen dulu di Google Form yang sudah saya sediakan. Absensi akan saya tutup 1 jam, jangan, setengah jam dari jam dimulai atau setengah 8 nanti. Oke, langsung saja kita mulai materi kita. Yuk. Nah, oke, bisa kita mulai langsung. Jadi, bab pertama ini kita akan membahas tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan. Jadi, di bab kali ini kita akan membahas bagaimana Indonesia mendapat pengakuan dari negara lain terhadap kemerdekaannya. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah unsur-unsur pembentuk negara. Jadi ketika mau membentuk negara atau ada negara baru yang berdiri, itu ada syarat-syarat yang harus dilengkapi. Jadi kate ngelamar kerja ae yo kudu ana syarate, nah yo ndirikno negara, iya kan? Nah, jadi syarat-syarat pembentuk negara itu yang pertama ada wilayahnya pasti. Mosok ndirikno negara gak ada wilayahnya. Terus pakai manggon nang ndi kan? Nah, jadi yang pertama itu harus punya wilayah atau teritorial. Jadi Indonesia waktu itu sudah melengkapi unsur yang pertama, yaitu wilayah. Tapi waktu itu wilayah Indonesia itu tidak seperti wilayah Indonesia yang sekarang. Jadi ketika awal merdeka waktu itu cuma terdapat 8 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, provinsi apa saja bisa dilihat di gambar sebelah saya ini. Nanti kalau tidak kelihatan bisa di-download untuk PPT-nya nanti, tenang aja. Jadi yang unsur pembentuk pertama ini sudah dilengkapi ya sama Indonesia, tidak ada masalah. Oke, yang kedua, unsur kedua adalah rakyat. Nah, jadi percuma kan kalau nek ono wilayah tok tapi kan ono rakyate. Sopo sing kate manggoni. Nah, jadi faktor atau unsur kedua ini adalah rakyat, di mana Indonesia waktu itu sudah memiliki rakyat yang banyak. Oke, next. Dan yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Jadi Indonesia waktu itu setelah merdeka memilih menggunakan sistem republik. Republik yang demokrasi, bukan kerajaan atau federasi dan lain-lain. Kalian ngerti apa enggak perbedaannya republik, kerajaan sama federasi? Oke, saya jelaskan secara singkat aja. Kalau republik itu sistemnya adalah setiap orang bisa menjadi presiden atau pemimpin, dan
hukum yang berlaku itu berlaku secara menyeluruh, tidak pandang bulu. Kalau federasi itu sistemnya negara bagian. Jadi tiap negara bagian itu punya wewenang dan hukum tersendiri. Untuk yang kerajaan itu sudah tahu kan gimana, dipimpin oleh raja dan penggantinya itu adalah sanak saudaranya sendiri. Jadi unsur ketiga ini itu sudah dilengkapi sama Indonesia, yaitu memiliki pemerintahan yang berdaulat dengan sistem republiknya, dengan presiden dan wakil presiden. Nah, dan yang syarat keempat atau terakhir yaitu adalah pengakuan dari negara lain. Jadi pendirian atau kelahiran suatu negara itu harus diakui sama negara lain. Nah, kenapa kok bisa gitu? Nah, misalnya aja gini, ketika dua orang itu sama-sama suka, nah mereka perlu pengakuan apa enggak? Atau cuma dianggap teman aja? Nah, enggak kan? Pasti harus ada pengakuan. Misalnya menikah, diakui secara agama dan hukum. Nah, jadi pendirian suatu negara itu juga harus diakui karena yang pertama ada unsur ekonominya, dimana kalau sudah diakui maka negara yang saling mengakui tadi itu bisa melakukan perdagangan antar negara atau kerjasama ekonomi. Kalau tidak diakui bisa saja negara itu diembargo atau pembatasan jual beli. Nah, yang kedua, ketika negara itu sudah diakui oleh dunia internasional, maka negara itu punya hak internasional juga, yaitu untuk mempertahankan wilayah atau bekerja sama secara ekonomi, politik, dan militer. Nah, kayak gitu. Dan yang ketiga, kalau sudah diakui, negara ini itu berhak untuk bergabung ke PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, dari keempat unsur tadi, yang paling susah itu adalah pengakuan dari negara lain. Karena ada faktor politis yang membuat Indonesia itu cukup sulit untuk mendapat pengakuan dari negara lain. Oke, kita lanjut ke negara-negara yang mengakui Indonesia pada awal kemerdekaannya. Nah, negara mana saja yang mengakui Indonesia pada awal kemerdekaannya? Nah, yang pertama itu adalah negara Mesir. Nah, bagaimana Mesir itu bisa mengakui Indonesia? Karena Mesir waktu itu mayoritas Muslim dan Indonesia juga mayoritas Muslim juga. Jadi ada rasa persaudaraan juga, kayak rasa sesama Muslim seperti itu. Nah, di Mesir sendiri cara pergerakannya yaitu ada sebuah organisasi massa yang bernama Al-Ikhwan Al-Muslimun yang dipimpin oleh Sheikh Hasan Al-Banna ini. Jadi mereka itu melakukan protes di kedutaan besar Belanda yang ada di Mesir. Mereka memprotes bahwa apa yang dilakukan Belanda di Indonesia itu merupakan hal yang salah. Nah, oleh karena itu mereka mendesak agar Belanda segera meninggalkan Indonesia dan mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, selain itu Mesir juga mengirimkan konsul jenderalnya. Konsul jenderal itu seperti diplomat. Diplomatnya ke Jogja untuk menyampaikan dukungan Liga Arab atau negara-negara Arab terhadap kedaulatan Indonesia. Dan Mesir sendiri merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi first nation yang mengakui kemerdekaan atau kedaulatan Indonesia dalam Mesir. Oke. Nah, ini puncak kepedulian Mesir diperlihatkan pada rapat umum juga yang dihadiri oleh Presiden Tunisia dan pemimpin Maroko yang menghasilkan resolusi. Ada 4 resolusi, bisa kalian lihat. Yang pertama adalah pemboikatan barang buatan Belanda. Itu tidak boleh masuk ke wilayah Mesir. Yang kedua, pemutusan hubungan diplomatik. Jadi tidak ada hubungan kerjasama antar kedua negara, yaitu Mesir dan Belanda. Dan yang ketiga adalah penutupan pelabuhan dan bandara untuk kapal-kapal dan pesawat Belanda. Jadi
pernah dengar terusan Suez kan? Nah, terusan Suez ini merupakan sebuah terusan yang menghubungkan wilayah Eropa dengan Asia yang ada di Mesir. Jadi di terusan ini kapal Belanda itu tidak boleh lewat karena ada penutupan akses oleh pihak Mesir kepada kapal-kapal Belanda. Dan yang keempat adalah pembentukan relawan medis. Jadi mereka mencari atau membentuk relawan medis yang dikirimkan ke Indonesia untuk menolong korban perang atau agresi militer. Oke, next. Negara kedua yaitu India. Jadi kalau yang Mesir tadi kan sesama Muslim tadi. Kalau India itu mereka membantu Indonesia karena memiliki hubungan historis, yaitu ketika kerajaan Hindu dan Buddha. Jadi seakan-akan India sama Indonesia itu punya koneksi lama yang masih berjalan, yaitu melalui faktor budaya tadi yang pernah bersangkut paut secara langsung. Maka dari itu India mendukung Indonesia agar menjadi negara yang berdaulat. Selain itu, faktor kedua yang membuat India mendukung Indonesia adalah India juga merupakan bekas jajahan Eropa, tepatnya Inggris. Jadi India tahu bagaimana rasanya dijajah juga. Nah, cara dukungan India adalah melakukan konferensi Asia pada tahun 1949 yang dihadiri oleh beberapa negara sekitar. Nah, negara mana saja itu bisa dilihat di sebelah kanan saya. Bagi yang ada beberapa negara yang mungkin asing dengan kalian seperti Burma, Ceylon. Nah, jadi Burma itu adalah nama-lamanya negara Myanmar. Pasti gamer-gamer ini tahu kan Myanmar itu negara mana. Nah, terus Ceylon itu nama-lamanya negara Sri Lanka. Selain itu, yang lain mungkin sudah tahu ya, yang lain. Nah, lanjut. Nah, dan konferensi yang dilakukan oleh negara-negara tadi itu menghasilkan sebuah resolusi, yaitu ada 4 resolusi. Bisa dilihat sendiri yang di kanan saya. Oke, next. Nah, konferensi Asia yang dilakukan India tadi itu mengakibatkan banyaknya dukungan ke Indonesia. Jadi India ini juga menarik simpati negara-negara lain. Jadi boloi dewe. Sama-sama Asia, akhirnya mereka kayak mencari masa agar mendukung Indonesia. Nah, dan India juga itu yang membuat PBB turun tangan untuk menyelesaikan konflik Belanda dengan Indonesia. Oke, next ke Australia. Nah, kenapa kok Australia bisa mau untuk mengakui kedaulatan Indonesia, padahal kan aslinya Australia kan kebanyakan mayoritas orang Eropa. Nah, faktor yang membuat Australia itu untuk mau mengakui kedaulatan Indonesia yang pertama adalah waktu itu Australia dikuasai oleh Partai Buruh. Partai Buruh itu haluannya kiri, lebih ke arah sosialis dan komunis. Jadi partai-partai yang berhaluan kiri itu mereka menolak adanya penjajahan. Jadi waktu itu Australia merasa bahwa Belanda itu tidak benar intinya. Jadi Australia mendukung kedaulatan Indonesia. Nah, salah satu bentuk dukungannya itu adalah Australia melarang kapal-kapal Belanda untuk singgah di pelabuhan-pelabuhan Australia seperti di Melbourne atau di Sydney. Nah, dan kapal-kapal ini itu diusir ketika mereka ingin bersandar sama para pegawai atau buruh pelabuhan yang ada di Australia. Oke, next. Kemudian Australia itu juga merupakan wakil Indonesia dalam sidang-sidang PBB. Jadi PBB nanti itu membuat suatu badan di mana Indonesia diwakili oleh Australia. Dan Australia sendiri itu yang mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Oke, next. Nah, dan yang terakhir adalah peran PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah,
Peran terbesarnya PBB dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan adalah mengurus penyelesaian konflik antara Belanda dengan Indonesia melalui jalur diplomasi atau perundingan. Jadi tidak diselesaikan secara perang atau gelut-gelutan, tapi secara diplomasi, berunding. Nah, cara perundingannya yaitu PBB membentuk suatu organisasi atau badan yang bernama KTN, Komisi 3 Negara. Kenapa kok disebut 3 negara? Nah, karena memang ada 3 negara yang mewakili sidang-sidang dari penyelesaian konflik ini. 2 negara sebagai perwakilan 2 negara yang berkonflik, sedangkan satunya itu adalah wakil dari PBB. Apa saja negaranya? Nah, ini Indonesia tadi setelah yang saya jelaskan itu diwakili oleh Australia. Sedangkan Belanda sendiri itu diwakili oleh Belgia. Sedangkan wakil dari PBB itu adalah Amerika Serikat. Nah, KTN sendiri ini yang mendorong adanya perjanjian Renville. Tapi menurut saya ini Renville itu merupakan perjanjian yang paling merugikan Indonesia. Karena wilayah Indonesia itu semakin menyempit. Cuma wilayah Sumatera sama sebagian Jawa saja hasil dari perjanjian Renville. Oke, next. Nah, setelah itu PBB juga berpengaruh dalam mendirikan suatu badan yang bernama UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Jadi UNCI ini merupakan pengganti KTN, jadi lebih kuat lagi pengaruhnya. Yang akhirnya UNCI ini berhasil membuat Indonesia dan Belanda duduk dalam satu kesepakatan yang disebut Konferensi Meja Bundar, yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Belanda ke Indonesia. Jadi kalau orang Belanda sampai saat ini tuh mengakui kemerdekaan Indonesia itu pada tahun 1949, bukan 45. Jadi selisih 4 tahun sampai sekarang. Oke, itu tadi materi tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi saya ingin menambahkan sedikit materi juga tentang negara-negara yang mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi selain ketiga negara plus 1 PBB tadi, sebenarnya ada beberapa negara juga yang mengakui kedaulatan Indonesia. Yang pertama itu adalah Palestina. Itu merupakan negara yang mengakui kedaulatan Indonesia. Lalu ada Uni Soviet juga. Uni Soviet atau Rusia ini itu mengakui kemerdekaan atau kedaulatan Indonesia karena di Indonesia sendiri itu sudah ada Partai Komunis atau PKI, di mana PKI Indonesia ini sudah terkoneksi dengan Komunis Soviet. Jadi Soviet itu mau untuk mendukung Indonesia karena di Indonesia sendiri itu sudah ada bibit-bibit komunisme, makanya mereka mau untuk mengakui. Selain Uni Soviet, Amerika juga nggak mau kalah untuk mengakui kemerdekaan Indonesia karena Amerika itu melihat ada peluang untuk memanfaatkan Indonesia, baik itu secara politis, ekonomi maupun kekayaan alam sih, lebih kekayaan alam Amerika. Jadi Amerika itu melihat potensi Indonesia itu bisa dijadikan ladang mengeruk emas. Jadi mereka itu kayak mencari simpati ke Indonesia dengan cara mengakui kedaulatannya. Oke, sekian itu tadi materi yang saya berikan. Jika kalian masih bingung, silakan bertanya di kolom komentar di bawah. Nah, silakan bertanya sepuasnya, nggak akan saya batasi. Oke, setelah itu ada tugas yang akan saya berikan. Kalian kerjakan sampai pukul 9.
karena pukul 9 nanti waktu sejarah sudah berakhir dan form tugas akan saya tutup juga. Oke, sekian dulu dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Jangan lupa like dan komen di video saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Oke, bye.